Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini bisa bertatap muka, bermuajahah dengan para asatidz sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang penuh keberkahan. Sejenak kita duduk mengkaji sebagian kecil daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadikan keimanan kita semakin berkualitas, amal kita semakin berkualitas, sehingga juga kemudian kontribusi kita juga semakin berkualitas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita bahas malam hari ini tentang keutamaan memelihara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini tema yang sudah sering kita dengar, sering kita baca atau kita pelajari. Meskipun demikian, mudah-mudahan dengan dikajinya materi ini malam hari ini semakin menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga memotivasi kita untuk lebih maksimal di dalam memelihara dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentu kalau kita bicara tentang sunnah, maka yang kita maksud adalah ini secara bahasa as-sunnah itu artinya cara atau jalan hidup. Bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Ada orang yang setiap hari bangun pagi sukanya teriak-teriak, maka berarti sunnahnya dia kalau bangun pagi teriak-teriak. Ada orang kalau makan itu sukanya pakai tangan kiri, sunnahnya dia, maka itulah kebiasaan. Jadi sunnah itu bisa diartikan dengan kebiasaan. Maka kita mengenal salah satu hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala atas kebiasaan itu dan tambahan pahala dari orang yang mengikuti kebiasaan baiknya. Apapun itu kebiasaan yang baik. Misalkan dulu nggak tahu siapa yang berinisiatif memunculkan sedekah Jumat atau Jumat berkah. Awalnya memang mendapatkan inspirasi dari hadis Nabi, tapi kemudian menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan setiap Jumat. Itu kan satu hal yang baru kita dapati beberapa tahun ini. Dia membuat satu kebiasaan yang baik. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, kata Nabi, barang siapa yang membuat kebiasaan buruk, maka dia dapat dosa dan tambahan dosa dari orang yang mengikuti kebiasaan buruknya. Apapun itu, bapak-bapak yang biasa melakukan kebiasaan buruk di rumah, di depan anak-anaknya, kalau perbuatan buruk itu mengandung dosa, maka dia berdosa.
Kalau diikuti oleh anaknya, dia dapat dosa jariyah namanya. Nah, ini sunnah. Jadi sunnah itu cara atau jalan hidup, kebiasaan. Bisa baik, bisa buruk. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah kita ambil di sini menurut istilah ahlul hadis. Karena definisinya lebih luas. Yaitu semua hal yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Perkataan jelas, perbuatan jelas, ketetapan maksudnya adalah persetujuan Nabi. Beliau mungkin tidak melakukan, tapi beliau menyetujui. Ya. Atau berupa sifat Nabi. Sifat itu bisa berupa sifat khalqiyah, sifat fisik. Ya, Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi rambutnya panjang sampai sebahu, tapi yang paling depan sampai sebatas kuping. Ini wajah Nabi tidak terlalu lonjong, tidak pula terlalu bulat. Itu namanya sifat khalqiyah, sifat fisik. Ada sifat khuluqiyah, sifat yang berupa akhlak. Nabi dermawan, Nabi pemaaf. Ini namanya sifat berupa akhlak. Atau tentang biografi, sirah nabawiyah, biografi kehidupan Rasulullah SAW dari mulai beliau lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, ini namanya semua tercakup dalam kalimat sunnah, dalam definisi ahlul hadis. Kalau definisi ulama usul fikih cuma sampai perkataan, perbuatan, atau ketetapan, karena dia hanya mengambil yang berkaitan dengan hukum syariat saja. Ya. Adapun tentang fisik dan lain sebagainya tidak masuk dalam definisi ulama usul fikih. Nah, kita malam ini hadirin rahimakumullah yang ingin kita bahas berkaitan dengan masalah sunnah menurut ahlul hadis, karena cakupannya yang lebih luas. Baik, kita masuk kepada pembagian sunnah tadi. Ya, kita ambil pada 3 hal: qauliyah, fi'liyah, takririyah. Fi'liyah artinya sunnah berupa perkataan. Ya, qauliyah ya. Fi'liyah sunnah berupa perbuatan Nabi. Dan takririyah berarti sunnah berupa persetujuan atau ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah qauliyah adalah setiap ucapan Nabi, apapun yang disampaikan Nabi kepada para sahabatnya dalam tujuan ataupun situasi tertentu. Contohnya hadis qauliyah, innamal a'malu binniyat. Kalau ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti qauliyah karena Rasul bersabda. Ya. Atau ada sahabat Nabi mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda. Itu berarti qauliyah. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Perhatikanlah hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya. Wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Ini juga qauliyah. Jadi perkataan Rasulullah SAW disebut dengan sunnah qauliyah, berupa perintah, berupa larangan, atau informasi-informasi lain. Yang kedua ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah Nabi yang berupa perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti beliau sholat. Ya. Cara sholat kita itu mencontoh sunnah fi'liyah. Memang ada sunnah-sunnah qauliyahnya. Ya, misalkan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini qauliyah, salatlah kalian seperti aku salat. Tapi gerakan salat kita dari awal sampai akhir itu mencontoh sunnah fi'liyah. Ya. Utsman bin Affan mengatakan kepada keluarganya, ya, saya akan berwudu di hadapan kalian seperti wudu yang pernah diajarkan Nabi kepadaku. Maka ikutilah apa yang aku contohkan. Ini sunnah fi'liyah. Ya. Bahkan kalau Rasul ketika bersabda itu melakukan gerakan tertentu, itu sahabat ngikuti. Contoh hadis Hudzaifah kalau tidak salah, Rasul mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," sambil nunjuk ke lidahnya. Tahanlah olehmu ini.
Maka Hudzaifah ketika menceritakan kepada orang, dia ikut juga, kuffa alaika hadza. Nanti perawi berikutnya kepada perawi yang selanjutnya mengatakan kuffa alaika hadza, diikuti gerakannya. Atau hadis Nabi yang mengatakan Rasul mengambil sebatang dahan ya, yang sudah kering, lalu beliau membuat garis yang panjang di tanah, lalu beliau membuat garis kecil di samping kanan dan kirinya. Ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi. Itu namanya fi'liyah, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah itu banyak sekali dalam masalah sunnah fi'liyah, sangat banyak. Nah kemudian sunnah fi'liyah, hadirin rahimakumullah, itu dibagi menjadi 3. Ada namanya jibilliyah, ada takhsisiyah, ada tasyri'iyah. Ini belajarnya agak teoritis sedikit Pak. Ya. Jadi sunnah fi'liyah itu ada yang jibilliyah, ada yang takhsisiyah, ada tasyri'iyah. Jibilliyah artinya kebiasaan Nabi yang tidak bertujuan menetapkan hukum. Biasanya berkaitan dengan budaya setempat. Contoh cara beliau berjalan. Dalam hadis, dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat Nabi, Rasul itu kalau berjalan seperti orang yang berjalan pada turunan. Ya. Jadi langkahnya itu gitu. Sangat berwibawa. Nah yang seperti ini ya, hukumnya sunnah jibiliyah tidak wajib diikuti ya, tidak wajib diikuti. Contoh juga diantaranya jibiliyah itu berkaitan fisik Nabi. Nabi itu laki-laki, apakah kaum muslimah harus operasi jadi laki-laki? Nah gak wajib Pak, malah salah nanti. Rasul itu kemudian rambutnya panjang, apakah wajib mengikuti rambut Nabi harus panjang? Nggak harus ya. Rasul itu pakaiannya, cara berpakaiannya, model orang Arab pakaiannya itu gamis, komis itu gamis ya, pakaian jubah ya. Dan itu pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW, dan beliau paling suka warna putih. Apakah kita harus pakai putih terus siang malam sampai tidur? Nggak harus ya. Ya, jadi pakaian itu secara modelnya nggak mesti ngikutin Nabi, tetapi syaratnya dia harus menutup aurat ya, harus syar'i, harus tidak boleh menyerupai lawan jenis. Itu ketentuan syar'i yang harus diikuti. Karenanya kita mau pakai jas, mau pakai celana ya, mau pakai batik boleh, asalkan syar'i. Kaum wanita apakah harus pakai jilbab? Jilbab itu zaman orang Arab itu pakaian kurung dari kepala sampai kaki Pak, itu namanya jilbab ya. Pengertian aslinya begitu, walaupun di Indonesia mengalami penyempitan makna. Jilbab diartikan kerudung. Kerudung itu dalam bahasa Arab artinya khimar, pakai kha, bukan pakai ha ya. Kalau pakai ha bahaya, khimar keledai, pakainya kha ya. Apakah wajib memakai jilbab seperti itu atau baju kurung persis kayak orang Arab? Nggak harus. Mau pakai pakaian kimono nggak apa-apa, yang penting syar'i, menutup aurat, longgar dan tidak sempit, tidak tipis dan menerawang kulit badan, tidak menyerupai laki-laki, kan begitu. Apapun modelnya silahkan, tetapi syar'inya harus. Nah itu yang ada yang dari sisi syar'inya, syariatnya. Nah syariat nanti bagian yang ketiga, tasyri'iyah, wajib diikuti. Kalau jibiliyah tidak harus ya. Meskipun demikian, kalau ada peluang kita bisa mengikuti sunnah ini ya, dan itu dilakukan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW, kita mendapatkan tambahan pahala. Saudara-saudara kita ya, yang komitmen dengan pakaian gamisnya ya, kemudian yang di kaki berada di atas mata kaki, kemudian dia memakai imamah. Imamah itu bahasa Indonesianya apa Pak? Ya? Kalau sorban begini, kalau yang dililit-lilit namanya apa? Udeng-udeng nih. Boleh itu. Kalau itu dengan niat mencintai Rasulullah SAW dan menghidupkan kebiasaan beliau, itu dapat tambahan pahala. Bahkan Abdullah bin Umar itu kalau melewati satu jalan tertentu, jalannya miring-miring kayak menghindari sesuatu. Ditanya dia, kenapa kamu setiap kali lewat jalan ini kok jalanmu miring-miring?
Maka dia bilang, dulu waktu aku masih muda, di sini itu ada pohon yang tangkainya itu menjulang ke jalan. Ketika Rasul melewati jalan ini, beliau miring menghindari dahan itu. Nah, itu masih dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, saking cintanya kepada Rasulullah. Kalau ini kan nggak berkaitan dengan masalah hukum atau apapun, ya. Nah, itu kebiasaan demikian boleh. Pakai imamah dan lain sebagainya, ya. Pakaian Nabi itu, apakah Nabi pernah pakai celana? Celana itu bahasa Arabnya sirwal, Pak. Kalau kita sirwal itu digunakan untuk celana yang digunakan untuk dalaman gamis, sirwal. Sirwal itu celana sirwal bahasa Arabnya. Ya. Tidak, menurut sebagian ulama tidak ada riwayat yang menyebutkan Rasul pernah pakai celana. Tapi kalau baju atasan bawahan pernah. Atasannya disebut sebagai apa ya namanya? Lupa saya. Seperti rida itu pakaian kain yang menutupi atas, bawahnya izar namanya. Izar itu diartikan sarung, kain yang dililit-lilit gitu, sarung. Kalau celana nggak lumrah orang Arab zaman dulu. Ya. Jadi pakai celana itu nggak nyunah. Nah, itu tadi kita sampaikan bahwa ini bukan pada masalah model pakaiannya, tapi syar'inya tadi yang tentukan, ya. Jadi ini jibiliyah, hukumnya tidak wajib diikuti. Ya, Nabi itu ya, hidungnya mancung, pasti mancung orang Arab. Ya, nggak wajib diikuti. Masa iya kita mau harus operasi hidung supaya kayak Nabi? Nabi punya jenggot, ya. Jenggot Nabi cukup lebat. Yang nggak punya jenggot, masa harus maksain tumbuh jenggot? Nggak wajib. Yang repot lagi, Nabi itu sampai meninggal dunia, uban di kepala sama di jenggotnya itu tidak lebih dari 20 helai. Gimana ngikutinya? Ya kan nggak bisa itu, hal-hal yang jibil ya, sesuatu yang tidak mungkin ya kita ikuti, ya, atau tidak wajib kita ikuti. Yang kedua ada sunnah takhsisiyah, sunnah yang dikhususkan Allah untuk Rasulullah SAW dan kita dilarang mengikuti. Kalau kita mengikuti malah dosa. Apa diantaranya? Puasa wisol. Kita umat Nabi hanya boleh berpuasa, batasnya sampai maghrib harus buka, ya. Kalau dia maksain, enggak, saya masih kuat, bukanya nanti jam 9, berdosa malah. Tapi Rasulullah SAW itu beberapa kali melakukan puasa wisol, ya, sampai besoknya nggak makan lagi. Ditanya, kalau kata Rasul, saya beda sama kalian. Adapun saya, maka Allah memberikan makan kepada saya. Ya. Nah, tapi Nabi melarang kita melakukan puasa wisol. Apalagi Rasulullah dan keluarganya dilarang menerima sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Kita umatnya boleh nerima apa saja, sedekah, hadiah. Yang nggak boleh nerima suap sama korupsi, Pak. Ya, itu yang nggak boleh. Maka kalau ada umatnya, saya nggak mau makan harta sedekah. Kenapa? Ngikutin Nabi. Lah ini salah malah. Kalau ada orang bersedekah kepada kita, terima, karena itu membahagiakan orang yang beramal. Karena sedekah itu tidak harus diberikan kepada orang yang miskin. Orang miskin itu menerimanya adalah zakat. Ya, sedekah juga bisa diberikan. Ya. Kepada kita sedekah boleh dibebas diberikan kepada siapa. Ya. Begitu pula kewajiban sholat tahajud itu berlaku hanya bagi Nabi. Bagi umat Islam hanya berlaku selama 2 tahun dengan turunnya Al-Muzammil ayat 1 sampai 19. Setelah melihat umat Islam kepayahan, keberatan dengan kewajiban tahajud, Allah turunkan ayat ke-20 surah Al-Muzammil, diganti hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Kalau Nabi wajib, ya. Termasuk diantara sunnah takhsisiyah adalah menikah dengan lebih dari 4 wanita. Ya, bagi kita umatnya, Pak, cuman boleh maksimal 4. Kalau Rasul 9 istri. Ya, dalam satu periode 9 itu, sejak beliau menikah dengan Saudah sampai nanti yang terakhir dinikahi oleh Nabi, jumlahnya 9 istri. Ya. Nah ini, ya. Kalau kita nggak boleh,
Ya, jadi saya mau ta'adud, kenapa? Ini sunnah Nabi, boleh sunnah Nabi, tapi pastikan harus bisa melaksanakan ayat berlaku adil. Ya, kalau enggak jangan coba-coba sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Jadi sunnahnya, artinya sunnah itu harus lengkap gitu. Ya, jangan cuma separuh-separuh saja. Ya, nah di sini taksisiyah hukumnya haram diikuti, tidak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ini sunnah tasyriyah, yaitu perbuatan Nabi yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu hukum syariat, maka hukumnya wajib diikuti. Kalau hukumnya wajib ya harus dilaksanakan. Kalau hukumnya hanya sunnah ya berarti sunnah saja ya. Yang kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan ya nggak berefek apa-apa, seperti itu. Nah ini tasyriyah ya. Nah hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah ketetapan atau persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sahabatnya dengan mendiamkan tanpa mengingkari atau menunjukkan penilaian baik terhadapnya. Contoh seperti apa? Selepas perang Ahzab ya, Nabi diperintah malaikat Jibril untuk berangkat ke Bani Quraidah karena mereka telah berkhianat. Maka Rasul memberangkatkan sahabatnya terlebih dahulu dan berpesan, tidak ada sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La sholata illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Di tengah perjalanan para sahabat Nabi masuk waktu asar, mereka berselisih pendapat. Sudah masuk waktu asar, kita harus sholat sekarang karena sholat yang paling baik, yang tepat waktu ya. Kata sahabatnya lain, enggak, kata Nabi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ada mazhab tekstual nih, pokoknya enggak sholat sebelum sampai ya. Ada mazhabnya bukan tekstual tapi kontekstual. Ini maksudnya Nabi bukan jangan sholat di waktunya, bukan jangan sholat kecuali sampai sana, tetapi maksud Nabi cepatlah berangkat supaya cepat sampai sana. Itu maksudnya, kita harus cepat-cepat sampai sana. Adapun kalau datang waktu sholat ya tetap harus sholat ya. Agar mereka saling menyesatkan dan membid'ahkan Pak ya. Enggak, yang pengen sholat ya sholat, yang mereka memahami enggak sholat kecuali di sana ya berangkat terus lanjut ya. Akhirnya yang berangkat sampai sana Pak, nyampe sana jam berapa? Maghrib lewat, isya lewat. Jadi maghrib, isya, asar, maghrib, isya di Rampel. Setelah selesai urusan dengan Bani Quraidah, lapor sama Nabi, diceritakan begini-begini. Kata Nabi, bagi kamu yang sholat tepat waktu, asabtas sunnah, kamu telah memenuhi sunnah, menepati sunnah. Adapun kamu yang sholat sampai Bani Quraidah, kamu dapat 2 pahala. Jadi yang salah siapa? Yang salah enggak sholat saja ya. Jadi Rasul tidak memarahi salah satunya, tidak menyalahkan tidak mengkafirkan salah satunya, karena kedua-duanya sedang berijtihad. Dan orang berijtihad itu masing-masing ada pahalanya sendiri-sendiri. Kalau tepat pahalanya 2 ya, kalau salah pahalanya 1. Itu kaidah dalam ijtihad ya. Ini sunnah namanya takririyah. Rasul tidak melakukan tapi Rasul menetapkan demikian. Ada juga Khalid bin Malik pernah bertanya, Khalid itu makan dob. Apa dob itu? Bukan biawak Pak. Biawak kita makanannya bangkai, gak boleh itu, haram. Dob ini yang hidup di padang pasir ya, makanannya bukan makanan yang bukan karnivora begitu ya. Maka Khalid ini makan dan dia nanya, bolehkah kita makan dob? Kata Rasul ya, makan dob itu bukan kebiasaan bangsaku, bangsa Quraisy. Karena itu aku tidak mau memakannya meskipun itu tidak dilarang. Ya, Rasul nggak pernah makan dob ya, tetapi beliau tidak mengharamkan dob. Ini menandakan beliau tidak melakukan tapi menyetujui apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Namanya sunnah takririyah. Ada lagi sahabat Nabi yang meruqyah Pak, rombongan jalan-jalan sampai ke satu kampung kemalaman ya, dan lapar. Mereka minta jamuan tapi nggak dikasih sama penduduk kampung itu, pelit-pelit ya. Ternyata di kampung itu kepala sukunya sakit ya. Setelah didatangkan sekian banyak dukun nggak berhasil.
Maka datang rakyatnya kepada kaum muslimin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Ini salah satu sahabat Nabi bilang, saya bisa. Yang lain nengokin, sejak kapan dia bisa ngeruqyah? Maka oleh dia diambilin air, dibacakan surah Al-Fatihah, didoakan, diminumkan, sembuh. Karena sembuh mereka dijamu sampai kenyang, pulang dibekelin kambing, Pak. Sahabatnya nanya, kamu tahu dari mana Fatihah bisa buat ngeruqyah? Ya. Sampai nanti kalau sampai ke Madinah kami lapor sama Nabi, kami aduin kamu. Sampai Madinah dilaporin Nabi, kata Nabi, jatah kambingku mana? Ini tandanya apa? Setuju. Nah, itu namanya takriri ya. Ya, Rasul tidak melakukan tetapi menyetujui. Baik, hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus memelihara sunnah? Ya. Pertama, ada pesan Nabi. Jadi sangat populer. Ya, dengarkanlah perkataanku, sungguh aku telah meninggalkan di antara kalian dua hal yang amat jelas. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, ini tasamtum bihi lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi kalian. Jadi kenapa berpegang teguh dengan sunnah? Supaya kita menjadi umat yang terbimbing, bukan yang tersesat. Ya. Barang siapa dia mengabaikan sunnah Nabi, ya, ada jamaah ingkar sunnah, Pak. Jamaah ingkar sunnah, ya, konon disinyalir suka bagi-bagi buku di pom bensin, ya, minimarket yang kalau dibaca bukunya dari awal sampai akhir tuh ayat semua, nggak ada hadisnya. Ya, ingkar sunnah artinya apa? Mereka tidak mau mengamalkan sunnah, mengingkari sunnah. Kenapa itu alasannya? Karena sunnah Nabi itu kan dibukukan 200 tahun kemudian, dan itu ya, kemungkinan kebenarannya sangat kecil gitu menurut mereka. Ya, padahal orang mengingkari sunnah itu sama dengan mengingkari Rasulullah, hukumnya bisa keluar dari Islam. Ya. Nah ini supaya kita tidak tersesat. Ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul itu berkhutbah dengan khutbah yang amat sangat mengharukan sampai meneteskan air mata. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, seolah-olah ini khutbah perpisahan. Ya. Maka apakah janji yang kau ambil dari kami ya Rasul? Rasul mengatakan, aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, supaya kalian mendengar dan taat meskipun pemimpin kalian seorang budak Habasyah yang berkulit hitam. Ya. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kalau kalian bertemu dengan itu, fa'alaikum bisunnati. Kalau menemukan kalian perselisihan itu, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Nah itu zaman kita ini banyak perselisihan. Ya. Perselisihan sepele pun bisa sampai menyesatkan saudaranya, ini repot. Ya, maka kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, jadi kenapa kita harus memelihara sunnah? Tujuannya ini supaya kita terhindar dari perselisihan yang banyak. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati. Siapapun yang menghidupkan salah satu sunnahku. Dalam riwayat yang lain yang ada tambahan, yang dimatikan setelahku. Artinya sunnah yang ditinggalkan. Ya. Lalu orang-orang atau manusia mengikutinya, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini ada pahala menghidupkan sunnah, ada pahala membuat kebiasaan yang baik. Kayak tadi saya sampaikan, Jumat berkah, ya, atau sedekah subuh, sedekah di pagi hari itu kan ada hadisnya. Ya. Setiap pagi 2 malaikat turun, yang satu mendoakan, ya Allah berikan ganti yang baik kepada orang yang berinfak, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan-nahan hartanya. Itu motivasi sedekah pagi. Ya, nah, buat kebiasaan itu menghidupkan sunnah dan membuat kebiasaan baik, maka baginya pahala sunnah dan pahala jariah karena telah menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya.
Dulu nggak populer Pak sholat sunnah gerhana itu. Ya. Nggak boleh. 10-15 tahun lalu orang jarang sekali kenal sholat sunnah ya, gerhana ataupun sholat istisqa. Ya. Tapi alhamdulillah ini mulai dijalankan kembali. Nah itu menghidupkan sunnah. Ya. Jadi supaya apa? Supaya sunnah Nabi itu hidup kembali ya, dan supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan juga karena Imam Malik mengatakan setiap orang dapat diterima ataupun ditolak ucapannya. Siapapun bisa ditolak, bisa diterima ucapannya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya kuburan ini itu menunjuk kepada, nah itu kubah hijau Pak, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan hijau yang ada di kubah hijau yang ada di Masjid Nabawi, di bawahnya bersemayam jasad Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu alasan mengapa kita harus memelihara sunnah. Nah, sekarang teladan dalam memelihara sunnah. Ya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada definisi fikih tentang sunnah, sunnah itu ma yuthabu fi'luhu ya, wala yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal nggak apa-apa ya. Tapi apakah sahabat itu memandang sunnah dengan definisi demikian ya? Memang yang sunnah itu tidak boleh diwajib-wajibkan. Sunnah ya sunnah, jangan diwajib-wajibkan, tidak boleh ya. Karena hukumnya sunnah, tidak boleh kita paksa orang untuk melakukan hal yang sunnah, karena itu pilihan ya. Tetapi di sisi lain jangan sampai pula kita meremehkan yang sunnah-sunnah ya. Nah ini, meskipun demikian ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, ada seorang Arab Badui baru masuk Islam, dia nanya kepada Nabi, apa kewajiban saya dalam Islam ya. Maka Rasul bilang, kewajiban kamu setelah mengucapkan syahadat adalah menunaikan sholat 5 waktu. Dia nanya lagi, adakah sholat lain yang wajib aku lakukan selain sholat 5 waktu? Kata Nabi, enggak ada, kecuali kamu mau nambah sholat sunnah. Baik, apalagi yang wajib? Yang wajib atasmu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apakah ada lagi puasa wajib selain Ramadan? Tidak ada, kecuali kamu mau mengamalkan puasa sunnah. Terus apa lagi kewajibannya? Menunaikan zakat atas hartamu ya. Adakah kewajiban lain dalam harta kecuali zakat? Tidak ada, kecuali kamu mau mengeluarkan sedekah sunnah. Disebutkan begitu. Maka kata orang Badui ini, baik, saya akan mengamalkan yang wajib saja, saya nggak mau yang sunnah-sunnah. Artinya saya tidak akan menambah dengan yang sunnah. Bukan nggak mau dalam artian menolak. Kalau arti menolak ini beda lagi Pak. Kalau menolak sunnah ini problem, ada keimanan problemnya itu. Tapi ini saya tidak akan mengamalkan yang sunnah, saya cukupkan dengan yang wajib saja. Terus dia pulang. Kata Rasul kepada para sahabat, kalau orang itu jujur dengan ucapannya, dia komitmen dengan yang wajib, meskipun dia tidak mengamalkan yang sunnah, dia akan masuk surga. Jadi yang wajib saja Pak, itu sudah cukup mengantarkan kita ke dalam surga sebenarnya ya. Tapi surganya sebelah mana dulu, tingkat berapa dulu, terus kewajiban yang kita lakukan sesempurna apa, kira-kira begitu ya. Nah itu kan bergantung dengan kesempurnaan amal yang kita lakukan. Karenanya kemudian jamaah rahimakumullah ya, kita harus pada level di sini proporsional, tidak mewajibkan yang sunnah, tapi juga jangan meremehkan yang sunnah ya. Bagaimana mewajibkan yang sunnah kalau ngelihat temennya nggak ngamalin sunnah, itu kayaknya rendah banget di matanya. Ini problem, berarti ada penyakit ujub dan sombong dalam hati. Kalau ada orang nggak mengamalkan sunnah itu, jenggotnya dipotong, kayaknya rendah banget orang itu di hadapannya. Ini namanya mewajib-wajibkan yang sunnah ya. Nah, ini juga tidak boleh. Meremehkan yang sunnah juga jangan ya, kita ada di tengah-tengahnya. Kita lihat bagaimana teladan dalam memelihara sunnah. Yang pertama dari istri Nabi, salah satu istri Nabi namanya Ummu Habibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad bin Bashar ya. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Nu'man bin Salim, Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus, Amr bin Aus dari Ambasah bin Abi Sufyan,
Ambasah bin Abi Sufyan dari Ummu Habibah istri Nabi. Ya. Kenapa saya sebutkan sanadnya sampai Imam Muslim? Karena ini ada keunikan di sini. Ya. Ummu Habibah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti sunnah apa Pak? Qauliyah, ucapan Nabi. Apa sabda Nabi? Tidaklah seseorang, ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim, yusalli lillahi, salat karena Allah, kulla yaumin, setiap hari, thintai asyrata rakaatan, 12 rakaat tatawwu sunnah, ghaira faridatin, selain yang fardu. Berarti 12 rakaat qabliyah ba'diyah. Maksudnya itu. Ya, dia melakukan salat itu setiap hari karena Allah. Apa pahalanya? Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun untuknya istana di surga. Ya, jadi kalau di dunia nggak dapat rumah Pak, nyicil nggak nyampe-nyampe, maka nyicil rumah aja di surga. Caranya 12 rakaat tiap hari. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sudah 8. Tambah 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Siapapun yang mengamalkan 12 rakaat ini setiap hari, maka dibuatkan untuknya istana di surga. Nah, yang unik yang warnanya merah ini. Ummu Habibah mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan sholat itu semenjak Rasul mengucapkannya. Nah, ini kan sunnah saja. Tapi bagaimana Ummu Habibah komitmen dengan sunnah Rasulullah? Ustaz, wajar kan istrinya. Oke, perawi setelah Ummu Habibah siapa? Sampai dengan Imam Muslim semua mengatakan hal yang sama. Saya pun mengamalkannya semenjak saya terima hadis itu riwayatnya dari Ummu Habibah. Sejak dari ini semua mengamalkan. Bagaimana luar biasanya komitmen mereka untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini nggak wajib tapi sunnah. Ya. Contoh lagi, menantu Nabi dan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Siapa istrinya Ali? Siapa Pak? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatimah sama Ali ini rumah tangganya termasuk tergolong miskin. Ali itu bukan orang yang pedagang, saudagar enggak. Karenanya Fatimah setiap hari harus menumbuk gandum sendiri dengan tangannya, nggak punya pembantu, nggak kuat dia beli budak. Ya. Sementara keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah. Ya, dia tumbuk sendiri. Coba kalau sehari 2 hari numbuk mungkin tangan masih kuat. Kalau seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, tangan jadi apa Pak? Minimal kapalan ya. Terus sampailah berita kepada mereka, Rasul habis dapat ghanimah. Di antara ghanimah itu tawanan perang. Tawanan perang itu hukumnya kalau tidak dibebaskan, maka dia menjadi budak bagi yang memenangkannya. Maka datanglah Fatimah ini atas izin dari Ali kepada ayahnya untuk meminta seorang pembantu. Sampai rumah Nabi nggak ketemu. Nabi lagi nggak ada, yang ada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, akhirnya Fatimah pulang setelah cerita kepada Aisyah. Lalu Aisyah cerita kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan Fatimah yang minta pembantu. Maka Rasul pun malam hari datang ke rumah Fatimah dan Ali. Mereka berdua rupanya sudah siap-siap mau tidur, Pak. Ketika Rasul kemudian minta izin masuk, mereka hendak bangun untuk menyambut ayahnya atau mertuanya ini. Rasul bilang, tetaplah kalian di tempatmu. Ya. Lalu Rasul mengatakan, saya telah mendengar apa yang kalian minta. Tetapi maukah kalian aku ajarkan kebaikan lain yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Lalu Rasul mengatakan, setiap kalian hendak berbaring tidur, bacalah takbir 34 kali, 34 ya. Kemudian alhamdulillah tahmid 33 kali dan tasbih 33 kali. Maka totalnya 100. 34, 33, 33, 100. Ya. Sungguh hal ini lebih baik daripada apa yang kalian minta.
minta pembantu dikasih wirid Pak. Nanti kalau istrinya minta pembantu kasih wirid. Ini sunnah Nabi. Kalau diamalkan lebih baik daripada seorang pembantu. Artinya apa? Allah berkahi keluarga itu, Allah berkahi pekerjaannya, Allah berkahi makanannya, Allah bantu persoalannya, kan begitu. Banyak keberkahan itu maknanya ya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma taraktuhu mundzu sami'tuhu minan nabi, yang warna merah. Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Ali, apakah engkau juga mengamalkannya pada malam perang Siffin? Perang Siffin siapa lawan siapa Pak? Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Bayangin, ini Ali sebagai khalifah kaum muslimin harus perang melawan saudaranya sendiri Muawiyah karena satu fitnah besar yang terjadi ya. Kondisi sedang seperti itu, tapi Ali pun tidak meninggalkan sunnah ini yang diajarkan oleh mertuanya ya. Menandakan komitmennya kepada sunnah begitu luar biasa. Ini perang Siffin kan perang yang akhirnya menimbulkan ya kelompok, ada Khawarij, ada kelompok Syiah yang akhirnya ujungnya adalah kematian Ali di tangan orang-orang yang sangat buruk. Ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ausani khalili bithalathin, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa dia bilang? La ada'uhunna hatta amut, aku tidak akan meninggalkannya sampai mati. Ya. Aku tidak akan meninggalkannya sampai mati. 3 hal itu. Apa 3 hal itu? Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan, yang paling bagus Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau tidak bisa Ayyamul Bid, pokoknya hari apa saja yang penting sebulan 3 hari ya. Asalkan tidak mengkhususkan hari Jumat sendiri atau Sabtu sendiri untuk puasa ya. Sebulan 3 hari. Kemudian sholat duha dan tidur dalam keadaan melaksanakan sholat witir. Jadi witir dulu sebelum tidur. Ini diamalkan oleh Abu Hurairah karena ini wasiat dari Rasulullah SAW. Apakah 3 amalan ini wajib? Enggak, semuanya sunnah. Tapi sahabat komitmen mengamalkannya sampai mati. Nah, ini ya. Jadi definisi tadi itu secara keilmuan oke. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi sebagai bentuk komitmen kita, cinta kita kepada Rasul, maka hendaknya ada sunnah yang kita amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, tidaklah aku menulis satu hadis pun melainkan telah aku amalkan. Ada yang tahu kitab hadisnya Imam Ahmad itu yang berjilid-jilid itu isinya berapa hadis? Musnad Imam Ahmad yang bisa sepanjang meja ini Pak ya, itu isinya 40.000 hadis ya, meskipun dikatakan ada 10.000 hadis yang berulang ya, tapi kan tetap banyak. Semuanya tidak ditulis kecuali diamalkan. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan Imam Ahmad tuh hafal sampai 1 juta hadis. Hafal 1 juta hadis dari annya. Musnad itu artinya apa? Adalah hadis yang beliau dapatkan dan rantai sanadnya bersambung sampai Rasul. Jadi Imam Ahmad dari siapa sampai sahabat sampai Rasul. Itu musnad. Ya. Sampai beliau mengatakan, hingga aku mendapati satu hadis bahwa Nabi berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya yaitu Abu Taibah sebanyak 1 dinar. Berapa Pak sekarang? 1 dinar 4,25 gram. 1 gram sekarang 900-an. Berarti 1 dinar 4 jutaan ya. 4 juta ya. Nabi berbekam ngasih upah 1 juta 4 juta 1 dinar. Maka Imam Ahmad, maka aku kemudian berbekam dan aku memberikan upah sebanyak 1 dinar kepada tukang bekam demi mengamalkan sunnah ini, padahal ini bukan wajib. Artinya ini bukan sesuatu yang tadi ini sebenarnya masuknya ke sunnah jibiliyah, bukan sunnah tasyri'iyah ya. Jibiliyah tadi sudah kita katakan tidak wajib diikuti ya. Coba kalau semua ahli bekam ya pasang hadis ini Pak, setelah sekali bekam 1 dinar, maka saya mau ganti profesi jadi tukang bekam aja.
Lumayan kan, sehari satu pasien udah cukup buat sebulan. Masya Allah ya. Tapi itulah semangat Imam Ahmad untuk mengamalkan sunnah ya. Sampai seperti itu. Ada ulama itu, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasadi, seorang ulama Mekah terkenal. Itu disebutkan beliau sudah mengamalkan semua sunnah yang pernah beliau baca. Jadi kita ini juga begitu. Kalau kita baca hadis Nabi itu ya, maka usahakan kita pernah mengamalkannya meskipun cuma satu kali. Ada namanya sholat tasbih, Pak. Pernah mengamalkan? Pernah? Yang pernah alhamdulillah, yang belum pernah usahakan ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi itu. Hatta sunnah Jibiliyah sekalipun kalau kita mampu amalkan sesekali atau minimal sekali seumur hidup, amalkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah rahimakumullah. Apa saja keuntungannya? Ada hadis Nabi di sini. Ya, di terakhir yang kita sampaikan, Rasul menyampaikan sebuah hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Mohon maaf tidak diterjemahkan semuanya karena nggak sempat waktunya. Ya. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang baginya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu atau yang wajib ya. Dan juga ia terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk beraktivitas, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Kalau dia meminta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi ya. Jadi sudah berapa ini? Yang mengamalkan nawafil tadi sunnah dapat apa? 1, dicintai oleh Allah. 2, dijaga oleh Allah. 3, dibela oleh Allah. Sampai Allah mau turun tangan, kalau yang memusuhi waliku, aku yang perang dengan dia ya. Diijabah doanya oleh Allah. Dan kalau minta perlindungan, dilindungi Allah. Itu bagi yang tidak sekedar mengamalkan yang wajib, tapi menambah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini saya rasa hadis ini sudah sangat cukup menjadi motivasi kita ya. Ini wali-wali Allah yang mengamalkan ini semua ya. Jadi wali Allah itu orang-orang yang komitmen dengan yang wajib serta memperbanyak ibadah sunnah, amalan sunnah ya. Maka kalau ada orang bisa terbang, jalan di atas air, tapi dia mengabaikan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, ketahuilah kata para ulama, itu namanya wali setan, bukan waliullah ya. Apalagi jamaah rahimakumullah, yang sunnah itu dapat menyempurnakan yang fardu. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang disebutkan kelak yang pertama kali dihisab amalan sholat, kalau sholatnya sempurna ditulis sempurna, kalau sholatnya kurang, kata Allah pada malaikat, coba periksa apakah hambaku memiliki amalan sunnah atau sholat sunnah. Maka diperiksa, kalau ketemu amalan sunnahnya, maka yang sunnah itu digunakan untuk menyempurnakan kekurangan yang fardu. Apa kurangnya fardu, Pak? Kadang kita telat menjalankan sholat. Kadang kita sudah sholat, tapi belum sempurna adab dan sunnahnya. Kadang sudah sempurna adab dan sunnahnya, tapi khusyuknya nggak dapet. Itu namanya kekurangan sholat ya. Dan itu akan ditutupi dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Nah dari situ kemudian thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, dan begitulah berlaku untuk semua amalannya. Kalau puasa Ramadannya ada kurang-kurang ya, pas pertengahan Ramadan banyak marahnya katakan, nggak sempurna nih, tapi punya ibadah-ibadah puasa sunnah menutupi kekurangan. Jadi yang sunnah ini menyempurnakan yang fardu, karena tidak boleh diremehkan. Coba kalau kita bayangkan, pas Allah perintahkan periksa amalan sunnahnya, ternyata catatannya kosong ya, dari mana nutupin? Nggak ada ya. Nah ini pentingnya amalan sunnah. Apalagi jamaah rahimakumullah, pahalanya besar. Jelas ini.
tadi sudah kita sebutkan 12 rakaat selain fardu pahalanya istana di surga. Ya. Orang yang sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sunnah. Bilal bin Abi Rabah ya, yang mengkomitmen dengan menjaga wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Kalau menjaga wudhu kita semua yakin ya, selalu mengamalkan, tapi sholat sunnah setelah wudhu ini ya, jarang. Kata Rasul, wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu di surga. Apa amalanmu? Kata Rasul, kata Bilal, tidaklah aku wudhu ya Rasul, kecuali setelahnya aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Sepele kelihatannya, sunnah dipandang, tapi rupanya itu yang membuat Bilal sendalnya sudah kedengaran di surga, menandakan Bilal pasti masuk surga. Ya. Mendapat pahala yang besar. Ya, dan lain sebagainya ya. Hatinya hidup dengan keimanan. Orang yang selalu mengamalkan sunnah, hatinya selalu terjaga dengan keimanan, pengawasan Allah, dan hidup bersinar hatinya itu. Maka tadi disebut sebagai waliullah ya. Apalagi dakwahnya mudah diterima. Orang yang mau mengamalkan sunnah berarti menjadi teladan. Orang yang bisa memberikan teladan, kalau dia mengajak lebih mudah diterima. Karena ada seorang ulama, ada Salah Hasan Al-Basri, ada orang request, wahai imam, tolong dong khutbah Jumat besok temanya tentang keutamaan membebaskan budak. Oh ya, insya Allah. Jumat itu gak ada khutbah Jumat, temanya gak itu. Jumat berikutnya temanya juga bukan keutamaan membebaskan budak. Jumat berikutnya juga enggak. Baru Jumat keempat beliau khutbah tentang itu. Ditanya, kan saya requestnya sudah 2-3 pekan yang lalu, kok baru sekarang? Waktu itu saya belum punya duit yang cukup untuk membebaskan seorang budak, maka saya nabung dulu. Setelah cukup uangnya ya, saya beli seorang budak, saya bebaskan, baru saya berani khutbah. Ini ulama zaman dulu Pak, amal dulu baru ceramah ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ketemu saya nih, Ustadz sudah pada nyiapin, kalau nggak ngamalin, ya itu saya ya. Beda level sama ulama zaman dulu ya. Karena orang guru disebut ulama, kalau kita ini baru baru gede ya. Kemudian mendapatkan ampunan. Ya, jelas nih. Barang siapa yang berwudu dengan seperti wuduku ini, kata Nabi, ya, dengan sempurna, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ampunan dan banyak lagi. Terakhir mengantarkan ke surga. Ya, tadi yang saya katakan seperti Bilal tadi. Komitmen dengan sunnah sampai ke surga. Bahkan ada seorang sahabat yang cuma punya kebiasaan kalau malam sebelum tidur dia memaafkan semua kesalahan saudaranya. Rasul sebut 3 hari berturut-turut akan lewat ahli surga. Sepele kelihatannya, tapi luar biasa efeknya ya. Oh, masih ada satu lagi Pak. Apa satu lagi? Bertetangga dengan Nabi di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku berarti dia sungguh-sungguh mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mereka yang mencintaiku kelak akan bersamaku di surga. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad ya. Jadi jamaah rahimakumullah, hadirin sekalian ya, begitu besar keutamaan menghidupkan dan memelihara sunnah Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi kita tidak akan tahu sunnah Nabi kalau kita tidak pernah mengkaji kitab-kitab hadis. Minimal Riyadhus Shalihin Pak, itu sudah sangat banyak hadis-hadis sunnah-sunnah ya, terutama di bagian kedua akhir itu tentang kitabul adab ya. Hendaknya kita baca, kita amalkan satu persatu, pelan-pelan jadikan kebiasaan ya. Dan insya Allah kita akan menuai banyak kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.